Yes! Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silahkan menikmati kerja kerasnya Sintayong karena kita masih bermain minimal 1 pertandingan lagi. Nah, untuk pengurus PSSI, saya rasa sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Mari kita nikmati, mau Indonesia ketemu Qatar, Australia, kalau perlu ketemu Avenger, fine-fine aja. Hidup Indonesia! Pemain Kirgistan ini jadi sasaran warganet usai bantu timnas Indonesia wujudkan mimpi tampil di babak 16 besar. Timnas buat sejarah yang tak terlupakan. Benarkah Sintayong resmi perpanjang kontrak hingga tahun 2027? Respon bahagia Sintayong setelah timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Serta pengakuan jujur Shane Patinama dan Rafael Struijk usai timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia mencatat sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan ini tak lepas dari bantuan Timnas Kirgistan. Timnas Kirgistan bermain imbang 1-1 dengan Timnas Oman dalam laga penyisihan grup F di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis 25 Januari 2024. Indonesia pun melaju sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dalam laga tersebut, Oman sempat membuka harapan lolos ke 16 besar saat Muhsen Al-Ghassani membuka keunggulan timnya ketika pertandingan baru berlangsung 8 menit, menyusul kemelut di depan mulut gawang Kirgistan. Kiper Kirgistan Erjan Tokokayev sempat mengajukan protes, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Namun saat waktu normal menyisakan 10 menit atau tepatnya pada menit ke-80, Kirgistan mampu menyamakan kedudukan. Dari satu serangan cepat, penyerang kelahiran Ghana Zul Kojo memaksimalkan kesalahan pertahanan Oman dan mengemas gol balasan. Sosok Zul Kojo pun mendadak menjadi pahlawan timnas Indonesia. Netizen plus 62 dengan cepat membanjiri Instagram Kojo yang beralamat di @kojojul10. Banyak ucapan terima kasih dengan gaya khas netizen Indonesia. Kojo mengunggah ulang postingan golnya dari Instagram klubnya Dinamo Samarkand. Disitulah banyak netizen Indonesia berkumpul. Banyak yang mengucapkan terima kasih kepada pemain Kirgistan ini karena sudah menjadi bagian dari sejarah timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Ya, kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia membuat para fans bahagia, tak terkecuali sang juru taktik Sintayong. Pelatih 53 tahun itu sadar lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Di fase grup, timnas Indonesia telah melewati laga-laga sengit setelah kalah 1-3 dari Irak. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Jepang. Sangat senang walaupun 1 kali menang dan 2 kali kalah. Setiap pertandingan para pemain bekerja keras. Itu yang mungkin membuahkan hasil saat ini, kata Sintayong. Tanpa kerja keras, yang di atas pasti enggak akan kasih kesempatan ini. Tetapi sepertinya para pemain sudah bekerja keras setiap pertandingan, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mempercayai kerja keras pasti akan berbuah manis. Kepastian timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 mempertegas segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Sintayong sangat mensyukuri pencapaian skuad Garuda saat ini. Mungkin yang di atas pun sudah tahu usaha dari kita, jadi bisa ke 16 besar. Jadi untuk itu saya bersyukur dan ya senang sekali tentunya, jelas Sintayong. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, ini adalah sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Ya, ini memang pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia. Alhamdulillah, sejarah baru untuk sepak bola Indonesia.
satu tempat di 16 besar Piala Asia 2023 bisa diamankan timnas Indonesia. Perjuangan luar biasa dari pemain, pelatih, dan ofisial untuk bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar. Serta doa seluruh masyarakat Indonesia yang tak pernah berhenti untuk timnas. Perjuangan belum selesai, kita berikan yang terbaik untuk membawa Garuda mendunia, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia akan bersiap diri melawan Australia dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Usai memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, para penggawa tim nasional Indonesia membagikan rasa kebahagiaannya lewat media sosial, seperti halnya Rafael Struijk hingga Shane Patinama yang kompak ingin Garuda melanjutkan cetak sejarah baru dengan lolos ke perempat final. Timnas Indonesia menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Ini akan menjadi penampilan pertama timnas Indonesia di babak sistem gugur Piala Asia bersama Palestina, Suriah, dan Tajikistan yang juga tampil kali pertama. Usai membawa timnas Indonesia menciptakan sejarah baru, para pemain skuad Garuda menuliskan pesan di media sosial pribadinya. Di antaranya Shane Patinama terlihat senang dan dengan penuh optimistis bisa membawa timnas Indonesia mencetak sejarah baru lagi di babak selanjutnya. Kami lolos ke babak 16 besar, mari lanjutkan menulis sejarah, tulis Shane Patinama di Instagram pribadinya. Begitupun dengan Rafael Struijk, striker timnas Indonesia ini nampaknya bahagia bisa menjadi bagian dari skuad Garuda yang menciptakan sejarah baru. Pemain milik ADO Den Haag itu pun menggambarkan rasa bahagianya di Instagram pribadinya. Kita membuat sejarah, ungkap Rafael Struijk. Selain itu, masih banyak pemain timnas Indonesia lainnya yang juga mengunggah rasa bahagianya di media sosial. Di antaranya Asnawi Mangku Alam hingga Witan Sulaiman. Keberhasilan menembus babak 16 besar membuat para penggemar sepak bola Indonesia bertanya, apakah Sintayong resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI? Ya, potensi ini sangat terbuka. Ketika timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yakni mempertahankan Sintayong hingga kontraknya berakhir pada Juni 2024. Namun Erick Thohir mengatakan Sintayong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 jika beberapa target berhasil dicapai. Target yang diberikan PSSI kepada Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 2024 yang digelar medio April 2024. Sejauh ini satu target sudah tercapai, yakni lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi, Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga tahun 2027. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan. Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 lolos dari fase grup, bahkan 8 besar, bukan tidak mungkin mandatori mendapatkan perpanjangan sampai 2027, ujar Erick Thohir. Menarik untuk ditunggu nih statement Erick Thohir ini, apakah akan memperpanjang kontrak Sintayong atau tidak?